Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Yuni Indriani SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah pembelajaran terpadu, dan tidak lupa teman-teman sekelas yang saya cintai dan juga saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini walaupun melalui tatap maya. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai program tindak lanjut proses dan hasil belajar. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan rekan saya dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nur Aisyah, dengan nomor NPM 2050604. Yang kedua ada Yoren Deliana dengan nomor NPM 2050618. Yang ketiga ada Ananda Nur Aziza dengan nomor NPM 2050628. Dan yang terakhir ada Epi Nur Apriani dengan nomor NPM 2050631. Baiklah, untuk itu saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, nama saya Yoren Deliana dan saya akan memaparkan materi pertama dari program tindak lanjut. Pengertian program. Program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang terencana dengan sistematis untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya. Pengertian tindak lanjut. Program tindak lanjut merupakan langkah, kegiatan, atau aktivitas yang dilakukan oleh lembaga sekolah ataupun pendidik dalam menyikapi hasil pemetaraan hasil belajar dari peserta didik sebagai bentuk tindakan mengoreksi, baik berupa remedial, pengayaan, maupun refleksi sebagai upaya perbaikan pembelajaran. Lalu selanjutnya ada proses dan hasil belajar. Proses belajar. Proses belajar merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor seseorang. Dalam hal ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan selanjutnya ada hasil belajar. Secara umum, pengertian hasil belajar adalah perubahan perilaku dan kemampuan secara keseluruhan yang dimiliki oleh peserta didik setelah belajar, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang disebabkan oleh pengamatan dan bukan hanya salah satu aspek potensi saja. Selanjutnya ada hakikat dan indikator belajar tuntas. Hakikat belajar tuntas. Strategi belajar tuntas sebenarnya menganut pendekatan individual. Dalam arti, meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada sekelompok peserta didik atau kelas, tetapi mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan perorangan siswa sedemikian rupa, sehingga pembelajaran memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing peserta didik secara optimal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yoren Deliana. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Evi Nur Afriani. Untuk Evi, kami persilakan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai indikator pelaksanaan pembelajaran tuntas. Yang pertama, metode pembelajaran tuntas. Metode pembelajaran yang sangat ditekankan dalam pembelajaran tuntas adalah pembelajaran individual. Pembelajaran dengan teman atau sejawat juga disebut peer instruction dan bekerja dalam kelompok kecil. Yang kedua, peran guru dalam pembelajaran tuntas. Di sini, guru berperan untuk mendorong keberhasilan peserta didik secara individual antara peserta didik dengan materi atau objek belajar. Yang ketiga, peran peserta didik dalam pembelajaran tuntas. Kurikulum 2013 sangat menjunjung tinggi dan menempatkan peran peserta didik sebagai subjek didik, di mana kemajuan peserta didik sangat bertumpu pada usaha serta ketekunan peserta didik secara individual. Yang keempat, ada evaluasi dalam pembelajaran tuntas. Dalam pembelajaran tuntas, tes-tes diusahakan dikemas dalam sub-sub KD sebagai alat diagnosis terhadap program pembelajaran. Peserta didik dimungkinkan dapat menilai sendiri hasil tesnya, termasuk mengenali di mana ia mengalami kesulitan dengan segera.
Selanjutnya, materi mengenai pengembangan remedial. Untuk pengertian remedial yaitu suatu pembelajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, membuatnya lebih baik bagi peserta didik yang hasil kerjanya masih di bawah standar yang telah ditetapkan oleh guru atau sekolah. Kemudian, tujuan remedial yaitu yang pertama, agar peserta didik bisa lebih memahami dirinya. Yang kedua, agar peserta didik dapat memperbaiki cara belajar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, agar peserta didik dapat memilih fasilitas dan materi belajar secara tepat. Dan yang terakhir, agar peserta didik dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Adapun fungsi pembelajaran remedial yang pertama ada fungsi korektif yang dapat dilakukan melalui pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan. Yang kedua, fungsi pemahaman yang memungkinkan guru, peserta didik, atau pihak-pihak lainnya yang dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik. Yang ketiga, fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan di sini untuk memperkaya proses pembelajaran atau dengan melalui kelas tambahan. Yang keempat ada fungsi penyesuaian, yaitu pembelajaran remedial dapat membentuk peserta didik untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima, fungsi akselerasi. Dengan kata lain, dapat mempercepat proses pembelajaran, baik dari waktu maupun materi. Terakhir, fungsi terapeutik yang dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Evi Nur Afriani. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ananda Nur Aziza. Untuk Ananda, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya Ananda Nur Azizah dengan NPM 20560028 akan melanjutkan materi, yaitu yang selanjutnya mengenai materi pengembangan pengayaan. Yang pertama mengenai hakikat pengembangan pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas, lazimnya guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang akan dipelajari sebelum pembelajaran dimulai. Di tengah pelaksanaan pembelajaran atau pada saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, diadakan penilaian proses dengan menggunakan berbagai teknik dan instrumen dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan belajar serta seberapa jauh penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah atau yang sedang dipelajari. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai jenis pengembangan pengayaan. Ada 3 jenis pembelajaran pengayaan Yang pertama yaitu mengenai kegiatan eksploratori yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Yang kedua yaitu mengenai keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dan dalam bentuk pembelajaran mandiri. Dan yang ketiga yaitu mengenai pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi, yaitu berupa pemecahan masalah secara nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif penelitian ilmiah. Pemecahan masalah ditandai yang pertama dengan identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan, yang kedua penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan, yang ketiga yaitu penggunaan berbagai sumber, yang keempat pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan, yang kelima menganalisis data, yang keenam penyimpulan hasil investigasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan pengembangan pengayaan. Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah pemberian bantuan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih baik
dalam kecepatan maupun kualitas belajarnya. Agar pemberian pengayaan tepat sasaran, maka perlu ditempuh langkah-langkah sistematisnya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik, yang mana dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan peserta didik ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, belajar lebih cepat. Peserta didik yang memiliki kecepatan belajar tinggi ditandai dengan cepatnya penguasaan kompetensi, baik itu SK maupun KD, mata pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu menyimpan informasi lebih mudah. Peserta didik yang memiliki kemampuan menyimpan informasi lebih mudah akan memiliki banyak informasi yang tersimpan dalam memori atau ingatannya dan mudah diakses untuk digunakan. Yang ketiga yaitu keingintahuan yang tinggi. Banyak bertanya dan menyelidiki merupakan tanda bahwa seorang peserta didik memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi. Dan yang keempat yaitu berpikir mandiri. Peserta didik yang kemampuan berpikirnya mandiri umumnya lebih menyukai tugas mandiri serta mempunyai kapasitas sebagai pemimpin. Dan yang kelima yaitu superior dalam berpikir abstrak. Peserta didik yang superior dalam berpikir abstrak umumnya menyukai kegiatan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu memiliki banyak minat. Peserta didik mudah termotivasi untuk memiliki minat masalah baru dan berpartisipasi dalam kegiatan banyak kegiatan. Itu yang kedua ciri yang kedua itu ada tekniknya. Dalam teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan berlebih pada peserta didik dapat dilakukan antara lain yaitu melalui baik itu tes IQ, tes inventory, wawancara, pengamatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu memberikan perlakuan atau treatment pembelajaran pengayaan. Ada beberapa bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan, yaitu yang pertama yaitu belajar kelompok. Sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam-jam sekolah biasa, sambil mengikuti teman-temannya yang mengikuti pembelajaran remedial karena belum mencapai ketuntasan. Yang kedua yaitu belajar mandiri. Secara mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis tema, yang mana di sini guru memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Yang keempat yaitu pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui oleh peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing peserta didik. Perlu dijelaskan bahwa panduan penyelenggaraan pembelajaran pengayaan ini terutama terkait dengan kegiatan tatap muka untuk jam-jam pelajaran sekolah biasa. Namun demikian, kegiatan pembelajaran pengayaan dapat pula dikaitkan dengan kegiatan tugas terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai laporan hasil belajar peserta didik. Yang pertama yaitu cakupan laporan hasil belajar peserta didik, yang mana laporan kemajuan hasil belajar peserta didik ini sebagai pertanggungjawaban lembaga sekolah kepada orang tua atau wali peserta didik, kepada komite sekolah, kepada masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Pelaporan hasil belajar hendaknya memuat yang pertama, rincian hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yang kedua, mengenai informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat tentang perkembangan peserta didik. Yang ketiga, bahan informasi kepada orang tua tentang perkembangan hasil belajar anaknya. Dan yang kedua yaitu bentuk laporan hasil belajar peserta didik. Laporan kemajuan belajar peserta didik disajikan dalam data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam angka atau skor, dan data kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi. Laporan hasil belajar peserta didik yang dibuat oleh guru atau wali kelas.
Bentuk laporan dapat berupa lembaran, buku, maupun buku yang disertai lembaran. Yang ketiga yaitu mengenai isi laporan hasil belajar peserta didik. Yang pertama yaitu mengenai identitas peserta didik itu sendiri. Yang kedua, perkembangan peserta didik. Yang ketiga, potensi peserta didik yang perlu dikembangkan. Yang keempat, partisipasi peserta didik dalam kegiatan di sekolah. Yang kelima, rekomendasi bagi peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik. Yang keenam, tanda tangan wali kelas, kepala sekolah dan orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat yaitu mengenai rekap. Rekapitulasi nilai merupakan rekap kemajuan peserta didik oleh guru yang berisi informasi pencapaian kompetensi peserta didik untuk setiap KD dalam kurun waktu 1 semester. Rekap nilai diperlukan sebagai alat kontrol bagi guru tentang perkembangan hasil belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengenai raport. Raport adalah laporan kemajuan peserta didik dalam kurun waktu 1 semester. Raport berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nilai raport juga adalah merupakan nilai pelajaran yang menggambarkan kemampuan peserta didik. Baik, cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Tujuan kegiatan tindak lanjut dan cara mengoptimalkannya. Tujuan dari kegiatan tindak lanjut adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Berikut ini beberapa kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru dalam upaya mengoptimalkan penguasaan peserta didik menurut Ruhimat tahun 2007. Yang pertama, memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Dalam memberikan tugas dan latihan, guru perlu memperhatikan waktu yang tersedia dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Berikan tugas yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, karena pemberian tugas yang berlebihan dapat membuat peserta didik frustasi, jenuh, bahkan akan menurunkan motivasi belajarnya. Setiap pemberian tugas kepada peserta didik harus berorientasi pada kompetensi yang harus dicapai dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Yang pertama, menentukan dan menjelaskan secara singkat tentang topik tugas yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, menjelaskan tentang tahapan tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang bagian tugas yang belum dipahaminya. Yang keempat, memeriksa dan membahas setiap tugas yang diberikan. Lalu yang kedua, membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai peserta didik. Sebagai tindak lanjut dari adanya kemampuan yang belum dikuasai peserta didik, guru hendaknya merancang kegiatan untuk membantu peserta didik menguasai kemampuan yang belum dikuasainya. Dalam hal ini ada dua kemungkinan kegiatan yang dapat dilakukan guru. Yang pertama, membahas materi yang belum dikuasai peserta didik pada saat itu juga, dan membahas materi tersebut pada pertemuan berikutnya. Lalu yang ketiga, membaca materi dari sumber lain. Kegiatan ini dapat ditugaskan kepada peserta didik yang belum ataupun yang sudah menguasai kompetensi yang telah ditetapkan, agar peserta didik dapat melaksanakan tugas tersebut secara maksimal. Sebaiknya guru menyiapkan pertanyaan yang harus dijawab peserta didik atau meminta peserta didik membuat laporan hasil membacanya. Lalu yang keempat, memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Guru hendaknya memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mereka mampu memperbaiki kekurangannya. Bimbingan tersebut dapat berupa arahan atau petunjuk yang jelas kepada peserta didik sehingga tugas yang diberikan dapat diselesaikan secara maksimal. Bimbingan ini akan menjadi dorongan ataupun motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar. Yang kelima, menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk membimbing atau mengarahkan peserta didik dalam kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran. Diharapkan peserta didik akan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya di rumah sebelum mengikuti pelajaran di sekolah. Setelah guru menganggap kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran selesai, dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, maka langkah selanjutnya guru menutup pelajaran. Jika pelajaran berlangsung pada jadwal yang paling akhir, maka tutuplah pelajaran dengan berdoa bersama peserta didik. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah penutupan. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari presentasi hari ini. Dalam kegiatan tindak lanjut terdapat dua program kegiatan yang perlu dilakukan oleh guru, yaitu kegiatan remedial dan pengayaan.
Kegiatan tindak lanjut dengan dilaksanakannya program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan pengayaan bagi peserta didik yang sudah tuntas. Tujuan pembelajaran remedial adalah membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar agar mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses penyembuhan dalam aspek kepribadian atau dalam proses belajar mengajar. Program pengayaan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajarinya, serta agar peserta didik dapat belajar secara optimal baik dalam hal pengayaan kemampuannya maupun peroleh dari hasil belajar. Laporan tersebut dapat berupa lembaran, buku, atau buku yang disertai lembaran. Baik, terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah memaparkan materinya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Joni Indriani SPD MPD dan teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah, kegiatan presentasi kelompok 9 sudah selesai, dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.